Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita dari Dewa Bencana ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Gligan berhasil memecahkan kepala Giselle yang nyaris menghukum Hugo dan Kevin dengan skill equivalent exchange-nya. Lalu dia juga berhasil mengalahkan Ivan dan Jean-Louis dengan sangat gampang, bahkan membuat mereka menjadi santapan lezat bagi Black Dragon. Dan tiba-tiba Ligan dan para teman-temannya tersentak kaget karena Giselle berhasil meregenerasi kepalanya yang hancur menjadi wajah yang lebih mirip monster. Lalu itu Ligan mensummon dua senjata andalannya lagi dan menatap Giselle dengan penuh intimidasi, juga bilang dengan lantang, "Lanjutkan, terus perbaiki. Tinggal kubuat kepalamu pecah lagi dan lagi. Siap untuk ronde kedua, ha?" Mesin samsak. Seketika Giselle memancarkan auranya yang lebih pekat lagi dan dia pun bilang, "Si bayi ular udah coba main menggigit ya. Baiklah, biar ku pasang tali hewan kepadamu," kata Giselle yang menyiapkan salah satu serangan terdahsyatnya. Ligan yang tahu betapa mengerikannya serangan yang Giselle siapkan ini, dia pun buru-buru nyuruh Black Dragon untuk membawa pergi Hugo dan Kevin menjauh dari sana, karena mereka cuma akan menjadi beban bagi Ligan dan sebaiknya mereka bantu warga untuk evakuasi juga. Baru aja si naga melesat pergi, tiba-tiba muncul simbol lingkaran Libra raksasa di atas langit yang memancarkan cahaya terang benderang ke arah tanah. Dan seketika sebuah energi cahaya raksasa melesat dengan begitu cepat menghantamkan tanah di tempat Ligan berdiri hingga terjadi ledakan dahsyat yang membuat Hugo di kaki Black Dragon berteriak histeris memanggil nama Ligan. Black Dragon berhasil membawa Hugo dan Kevin selamat dari ledakan dahsyat tersebut. Dan di saat yang sama juga Ligan mampu menghindari ledakan itu serta menggunakan puing batu yang berterbangan sebagai pijakannya. Sambil menatap Giselle dengan tatapan aura kilat, Ligan pun bilang, "Udah kuduga brengsek kau Giselle, ternyata kau sama sekali bukan manusia." Mendengarkan itu Giselle pun ngejawab, "Kenapa? Kau udah tahu rupanya ya." Rasanya agak anti klimaks. Jujur Ligan gak suka Giselle menggunakan kekuatan yang melampaui Saint lain. Bahkan setelah kepalanya hancur sekalipun, Giselle masih bisa mendatangkan malapetaka seperti ini. Mau gimana pun Giselle gak bisa disebut lagi manusia. Sambil menatap lagi dengan aura intimidasi, Ligan pun bilang lagi dengan lantang, "Mending kau hentikan aja acting gak berguna ini keparat Holy God Libra Astrea." Siapa sangka Giselle ternyata samaran dari Holy God Libra itu sendiri. Astray tertawa lebar dan kagum. Ligan cepat menyadari identitas aslinya. Astray bilang, "Kalau udah begini aku juga nggak perlu menahan diri lagi. Apakah udah siap?" Mendengarkan itu Ligan menguatkan pijakan kakinya sampai maksimal hingga puing batu tadi pecah berkeping-keping. Lalu dia melakukan burst secepat kilat dan bilang, "Harusnya kau yang bersiap limbah nuklir. Bisa-bisanya ada Holy God yang menetap di bumi. Pasti menjadi pemandangan yang luar biasa jika Holy God lainnya tahu, bukan?" Kata Ligan yang berhasil mendekat pada Astray yang melayang tinggi di udara. Ngelihat itu Astray mengepalkan tinju kanannya yang udah dilapisi lingkaran simbol Taurus dan dia bilang, "Nggak jadi masalah," kata Astray yang mengaktifkan Taurus Sovereign Skill. Seketika serangan yang dilapisi aura pekat melesat ke arah Ligan yang begitu cepat dan juga kuat. Saat Ligan mencoba menahannya, skill Taurus Ultimate pun aktif yang bernama Heart Stomping. Tiba-tiba muncul banyak avatar Taurus di belakang Astray yang memberikan kekuatan serangan berkali-kali lipat sehingga Ligan gak mampu menahan serangan dahsyat itu dengan kedua senjatanya. Dan justru ulu hatinya yang terkena hantaman yang sangat kuat membuat Ligan terhempas jauh melewati bangunan kota Seoul, menembus jembatan sungai dan terseret jauh sampai ke tepi laut. Ngelihat serangan gila tersebut, mata dan mulut Kevin dan juga Hugo yang masih dipegang naga terbuka dengan lebarnya. Ligan benar-benar terseret jauh sampai puluhan kilometer. Ngelihat itu juga Astrea pun tertawa puas dan dia bilang, "Skill berat semacam ini gak cocok dengan tanganku yang mungil," kata Astray sambil mengibas tangannya. Spontan Kevin dan Hugo benar-benar kaget ngelihat ada simbol Divine Taurus di atas kepala Giselle.
Namun siapa sangka bukan cuma simbol Taurus yang Astray punya. Dia ngeluarin 5 tambahan simbol Divine Zodiac yang membuat Kevin dan Hugo lebih kaget lagi. Mereka bilang, sial apalagi sekarang, bukan cuma Taurus, ada Cancer, Gemini, Capricorn, Aquarius, dan bahkan Aries. Kenapa bisa? Di saat yang sama, Ligan yang tadinya terhempas sangat jauh berhasil pulih kembali berkat Super Regeneration-nya. Lalu dia bilang, gak habis pikir. Jadi ini maksudmu, gak masalah kalau Holy God lainnya tahu. Para Holy God brengsek itu rupanya sekongkol denganmu ya Astray. Astray ngejawab, tentu aja Ligan. Apa kau tahu amarah Holy God yang telah kehilangan Saint udah sangat memuncak. Simbol Divine ini melambangkan amarah mereka. Karena itu sekarang aku udah jadi perwakilan bagi 7 sekte sekaligus, termasuk Libra. Lihatlah, sekalipun itu adalah kau, memangnya kau mampu melawan kekuatan gabungan seperti ini? Mendengarkan itu, jujur Ligan sangat marah. Dia nggak menyangka makhluk seperti Holy God bisa bersekongkol sejauh ini. Bagi Ligan, Holy God seperti ini sangat pantas untuk dihajar. Yang bikin Astray heran kenapa Ligan begitu benci kepada sekte Holy God dan para saint di dalamnya. Andai Ligan mau, dia bisa aja dengan mudah menguasai dunia ini sesuka hati. Tapi sekuat apapun Ligan itu tetap ada batasan dalam melakukannya seorang diri. Mendengarkan itu, Ligan yang nggak sanggup menahan amarahnya lagi dan bilang, banyak bacot. Mau bicara apa kau, ha? Akhirnya Astray to the point bilang kalau dia mengakui Ligan. Jadi dia akan memberikan satu tawaran dengan bilang, pilihlah Ligan. Satu dari 2 pilihan, bergabunglah denganku dan menjadi makhluk yang berdiri di atas dunia ini, atau menjadi konstelasi rendahan yang akan terhapuskan oleh tangan-tangan kami. Mendengarkan itu, Ligan pun tersenyum lebar dan dia bilang, sialan, game pilihan bajingan itu lagi. Aku menolak, gak ada gunanya mendengarkan ocehanmu lagi. Karena seperti biasanya, pilihan itu gak akan menimbang keselamatan orang lain, kata Ligan dengan mata bersinar dan udah siap dengan kedua senjatanya. Tentunya Astray udah menduga Ligan akan bersikap seperti ini. Dan dia bilang lagi, keselamatan orang lain katamu? Nggak kusangka kau punya rasa tanggung jawab yang begitu sia-sia, Ligan. Baiklah, biar ku bantu ringankan bebanmu, mulai dari membumi hanguskan kota ini, kata Astray sambil mengangkat tangannya untuk mengaktifkan Aries Sovereign Skill Heavenly Armament. Tiba-tiba muncullah puluhan pedang raksasa di atas kota Seoul. Nggak cukup sampai di situ, Astray juga mengaktifkan Aquarius Sovereign Skill Tornado, sehingga terciptalah beberapa tornado raksasa yang terlapisi air sungai dan menjulang tinggi ke udara. Lalu Astray bilang lagi, situasinya jadi begini karena kau Ligan. Amarah para Holy God dan kehancuran dari kota yang berisikan puluhan juta manusia ini, semuanya adalah karena dirimu, dasar pembawa bencana, kata Astray sambil mengaktifkan skill Cancer bernama Cloning, sehingga wujudnya muncul lebih banyak lagi di atas sana, melingkupi seluruh area kota. Parahnya, Ligan sendiri dibuat terikat oleh rantai Libra yang tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, seolah memaksanya agar nggak bisa melawan sedikit pun. Dengan satu kata perintah dari Astray, seketika satu pedang raksasa jatuh ke bawah menuju ke tempat Ligan berada. Ligan yang kesal badannya terikat bilang dengan lantang, apa cuma permainan tali aja yang bisa kau lakukan? Mana bisa kau mengikatku dengan hal semacam ini, idiot, kata Ligan sambil melawan, sehingga rantai Libra pun putus semuanya dan dia mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat untuk menahan pedang Aries yang melesat ke arahnya. Saat pedang Aries dan Ligan beradu, terjadilah dentuman ganas yang menghancurkan jalanan kota Seoul gak jauh dari sana. Untungnya Ligan masih berhasil menahan pedang tersebut dengan tangkisan pedang yang dilapisi aura Ophiuchus, bahkan mulai meretakkannya. Tapi Astray malah bilang, summoning skill ini menggunakan kekuatan Holy God, nggak akan hancur semudah itu. Masih ada lagi, coba tahan semuanya, kata Astray yang mencoba menjatuhkan lebih banyak pedang Aries ke arah Ligan berada. Faktanya kekuatan Holy God bukan kaleng-kaleng memang. Meski tadi sempat menahan dan meretakkan pedang Aries, secara perlahan Ligan juga mulai terdesak menahan tekanan berat dari pedang tersebut. Belum lagi pedang lainnya berjatuhan ke arahnya sehingga terjadi ledakan besar bertubi-tubi di tepi sungai. Ngelihat itu Astray
Astray pun bilang, "Sialan, aku belum menggunakan semua pedangku, tapi kau udah tumbang lagi. Cepat panjat, Ligan. Berani sekali kau mengabaikan usaha kerasku ini. Kalau kau nggak menahan semua pedang ini, sisa pedangnya akan kutembakkan ke arah kota." Dan benar aja, pedang yang mulai berjatuhan di tempat warga sipil yang membuat mereka panik luar biasa dan lari ketakutan. Selagi ada wartawan yang mencoba meliput kejadian luar biasa ini, tiba-tiba sebuah pedang melesat jauh membelah gedung tinggi yang ada di sekitaran mereka. Daya rusaknya ini benar-benar dahsyat yang membuat wartawan dan rakyat sipil benar-benar kaget, panik, dan kehilangan kata-kata. Tapi saat pedang lain akan menghantamkan mereka, tiba-tiba Kevin berlari dengan cepatnya dan mengaktifkan skill pedang es untuk membekukan pedang Ares tersebut. Sayang, bekunya ini nggak seberapa jika dibandingkan ukuran raksasa pedang tersebut. Makanya Kevin bilang ke Hugo, "Incar bagian yang beku, Sagittarius." Tiba-tiba Hugo datang melesat dengan tendangan api ganas tepat di tempat beku pedang tersebut, sehingga pedang itu hancur dan membuat wartawan dan rakyat sipil bisa selamat. Jujur Kevin kesal, serangan dia barusan bahkan nggak bisa menggoreskan pedang Ares. Terus kenapa Ligan bisa menghancurkannya? Hugo pun ngejawab, "Paling enggak kita harus bersyukur bisa menghancurkannya dengan serangan gabungan." Setelah memastikan keselamatan warga sipil, Kevin mengakui kalau kekuatan barusan ini di level yang sangat berbeda dari skill sekte yang mereka kenal. Andai mereka nggak menyatukan kekuatan, menghancurkan satu pedang aja pasti itu sangat sulit. Hugo menduga itu karena pengaruh authority dari Holy God. Belum lagi God Libra didukung oleh Holy God lainnya. Karena itu Hugo mulai pesimis kalau Ligan ini bisa menang. Mendengarkan itu, Kevin pun bilang lagi, "Ujung-ujungnya kita harus turun tangan untuk mengakhiri ini. Tapi satu-satunya cara kita membantu Ligan cuma dengan menyelamatkan warga. Gimana caranya membantu mereka secara langsung?" Dalam kebingungan itu, tiba-tiba tornado Aquarius membawa air sungai seperti tsunami melebihi tingginya gedung tinggi yang akan menghancurkan kota. Ngelihat itu, para warga cuma bisa panik dan pasrah. Mereka pun berdoa agar Holy God mau menolong mereka. Tapi kata-kata doa itu membuat Kevin tersentak kaget. Tiba-tiba dalam pikirannya muncul hubungan antara Holy God, stigma zodiak, dan juga permohonan. Maka dia pun ikut berdoa dengan bilang, "Oh Master Virgo yang agung, aku tahu engkau sedang mengamati situasi ini. Kumohon berkati Ligan dengan kekuatan agar bisa melewati krisis ini." Kita kembali ke tempat Ligan berada. Ternyata Ligan berhasil menahan gempuran bertubi-tubi pedang Ares sebelumnya dan menghancurkan semuanya. Namun saat ini Ligan terlihat sangat kesal karena Astray berusaha menenggelamkan kota Seoul dengan membanjiri dengan air sungai. Dalam hatinya Ligan pun bilang, "Bikin repot aja. Kalau gini aku harus menggunakan Battle God Instinct agar pertarungan ini bisa sesegera mungkin." Belum habis Ligan mengucapkan kata-kata dalam pikirannya, tiba-tiba dia tersentak kaget karena ngelihat bunga es mulai mengelilinginya. Ngelihat itu Ligan pun tersenyum lebar dan mengakui kalau rekan seinnya benar-benar kreatif. Sementara itu Astray sendiri terlihat bosan karena Ligan masih aja terjebak di bawah sana dan gak mau keluar karena ketakutan parah, pikirnya. Dia bilang, "Yang manapun itu gak masalah, sekalian aja aku banjiri kotanya. Aku jadi penasaran berapa banyak orang yang akan mati." "Musnahkan mereka semua," kata Astray yang mengerahkan tsunami sungai raksasa ke arah gedung-gedung tinggi kota Seoul. Namun tiba-tiba muncul cahaya terang benderang di tengah-tengah ombak tsunami tersebut. Tentu saja itu ngebuat Astray kaget ngelihat hal tersebut. Ternyata Virgo skill yang bernama Frost Crescent membekukan ombak tsunami itu secara sekaligus. Ngelihat itu juga mata Astray terbuka dengan lebar dan dia bilang, "Hah, air sungainya dibuat baku. Apa ini ulah Ligan? Dia masih hidup. Singkirkan dia," kata Astray kepada para klonnya untuk menyerang Ligan yang diduga ada di dalam ombak sungai yang beku tadi. Tapi begitu para klon itu mendekat, mereka semua benar-benar kaget ngelihat Black Dragon muncul dari balik retakan es ombak tersebut. Dengan bantuan skill Get Hit in My Place, tiba-tiba Ligan pun muncul di atas naga dan dia bilang kepada para klonnya, "Halo sampah-sampah sekalian, beri salam pada teman baruku, Red Eye. Kalian udah pernah bertemu bukan? Kenapa diam aja Red Eye? Beri mereka sambutan hangat." Tiba-tiba Black Dragon menyemburkan napas api naganya yang melesat secepat kilat, membakar habis para klon yang mendekati ombak beku barusan. Napas naga itu nggak berhenti di situ saja, bahkan terus melesat dengan kecepatan tinggi menuju Astray yang asli jauh di sana. Di sini Astray nggak bisa
bisa menutupi wajah paniknya ngelihat napas api tersebut. Dia bilang, "Sial," kata Astray sambil mengaktifkan game ini skill yang bernama Mana Gate Teleport. Tiba-tiba muncullah portal dimensi yang menelan semua api ganas itu. Lalu dengan portal dimensi lainnya, api panas itu dibelokkan ke arah kota Seoul. Tentu aja para warga menjadi panik, bukan main ngelihat api raksasa melesat ke arah mereka. Namun Ligan yang menaiki Sinaga segera menghampiri api tersebut dan dia bilang, "Jangan bawa-bawa orang gak bersalah, bajingan," kata Ligan sambil menahan api panas itu secara full power dengan tebasan pedangnya. Untungnya muncul barrier es yang melindungi Ligan dan menahan api-api tersebut dengan cukup sempurna. Ligan pun tersenyum lebar sambil menahan api tersebut. Tapi Astrea kesal bukan main dan dia bilang dengan lantang, "Kau jalang bajingan," kata Astrea yang gak mampu menahan amarahnya lagi hingga sekujur tubuhnya terlapisi aura pekat yang menyambar kemana-mana. Sementara itu Ligan sendiri saat ini dilindungi oleh Holy God Virgo. Dan notif pun muncul di hadapan Ligan yang bilang, "Saint Virgo telah mendoakan Ophiuchus, divine power Anda telah meningkat. Holy God Virgo telah memberkati Ophiuchus dengan authority. Divine power Anda telah meningkat. Kekuatan Virgo telah ditanami heavenly punishment dengan kondisi Frost Winter." Ngeliat notif itu, Ligan menatap Astray dengan penuh intimidasi sambil bilang, "Oi sampah nuklir, katamu kau perwakilan dari amarah mereka. Ya artinya sekarang bukan cuma kau aja yang mewakili." Astray bukan gentar ngelihat intimidasi dan kekuatan baru dari Ligan itu. Dia malah bilang, "Perwakilan amarah, menggelikan. Kau pikir ada yang lebih mengerikan daripada amarah sebenarnya dari Holy God? Amarah apa? Amarah siapa? Hah? Kau beneran gak tahu? Udah gak terhitung jumlah orang yang jatuh dalam bencana busuk yang kau dan gengmu itu miliki. Temanku beserta keluarganya, orang-orang gak bersalah yang terseret di dalamnya. Apa kau akan mengerti kalau aku bilang ini adalah amarah dari orang-orang itu? Di atas itu semua amarah orang yang dikhianati dan ditinggalkan di Divine Tower, yaitu amarahku sendiri," tegas Ligan yang menguraikan ada begitu banyak amarah yang disebabkan oleh Saint Libra dan kawan-kawannya. Ligan pun kemudian nanya, "Jawab aku, siapa yang menusukku di Devil Tower? Apa kau atau orang yang bersembunyi di belakangmu? Apa para Holy God yang berupaya menjebak dan menyingkirkanku juga terlibat?" Mendengarkan pertanyaan itu, Astray malah tertawa terbahak-bahak karena Ligan masih aja mencari dalang dari insiden 20 tahun yang lalu. Astray bilang, "Saya ingin itu, kah kau mengetahuinya? Apa memang sepenting itu? Asal kau tahu, pertanyaan hanya bisa diajukan oleh mereka yang kuat. Harusnya akulah yang nanya. Baiklah, aku mulai. Bisa apa dua Holy God melawan kami?" kata Astray sambil mengaktifkan skill game ini Killer Star of Destruction untuk ngeluarin meteor raksasa dari celah dimensi. Meteor yang dilapisi api panas itu melesat dengan begitu cepat ke arah Ligan yang ada di bawah sana. Tapi ngelihat meteor itu, Ligan sedikit pun gak panik dari wajahnya. Malah dia tambah semangat dan dia bilang, "Hei brengsek, cuma dua Holy God katamu," kata Ligan yang kemudian melompat dari naga untuk menangkis meteor raksasa itu dengan kedua senjatanya. Cing! Seketika terjadilah dentuman dahsyat antara senjata Ligan dan meteor raksasa yang menciptakan cahaya terang benderang ke segala penjuru, bahkan membuat mata Astray terbuka dengan lebarnya. Gak cukup sampai di situ, ternyata Ligan mengaktifkan Sagittarius Sovereign Skill Sun God Ring. Tiba-tiba muncullah cincin api raksasa yang menghancurkan meteor itu menjadi berkeping-keping. Astray benar-benar gak menyangka meteornya itu hancur berantakan. Bahkan dia mencoba melindungi matanya dari sinar silau cincin api yang Ligan gerakan itu. Astray bilang, "Sun God Ring, gak mungkin." Siapa sangka Ligan yang matanya udah dilapisi aura api Sagittarius melesat dengan kecepatan kilat ke arah Astray yang sedang silau-silaunya. Tanpa ampun, Ligan mencekram leher Astray dan mendorongnya dengan sangat ganas ke arah bawah hingga menghantamkan tanah dengan begitu dahsyat, menciptakan ledakan api yang melontarkan bebatuan di sekitaran mereka. Ternyata Holy God Sagittarius kini juga memberikan authority kepada Ligan berkat doa Hugo kepadanya. Gak lupa Hugo dan Kevin meminta kepada seluruh Divine Cadernya untuk berdoa kepada Holy God agar memberkati Ligan. Dengan banyaknya orang yang berdoa untuk Ligan dari kedua sekte, kekuatan pun meningkat dengan pesat. Terlihat dari aura pekat dan simbol Divine-nya menjadi terang benderang di sekitaran Ligan.
Lalu Ligan pun bilang lagi, "Oi sampah nuklir, bukannya aku udah bilang nggak terhitung jumlah orang yang marah karena dirimu. Bukan cuma dari sekte, bahkan orang-orang di kota ini yang terseret ke kejaman hooligan bajingan seperti kalian-kalian itu," kata Ligan yang terus menekan leher Astraea sampai membuat dia sangat kesakitan. Berkat orang yang banyak mendoakan Ophiuchus, Divinity Ligan terakumulasi dalam tingkat yang cukup melimpah. Kali ini Ligan masuk ke mode Ophiuchusnya dan dia bilang lagi dengan lantang, "Cuma amarah dari 7 hooligan katamu. Di sisi kami ada jutaan bahkan miliaran orang yang marah ke Parat," kata Ligan sambil mencharge aura Ophiuchus seperti petir yang menjambar di tangan kanannya. Lalu dia pun mengerahkan tinju gilanya itu ke arah wajah Astraea secara full power. Sebagai bentuk amarah dari miliaran orang, saat tinju itu mengenai wajah Astraea, wajahnya langsung retak seketika. Ligan masih belum puas, dia kembali mengerahkan serangan yang sama lagi dan lagi sampai berkali-kali tanpa henti sambil bilang, "Kali ini kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan wajah busukmu itu," kata Ligan yang terus saja menghajar wajah Astraea dengan begitu dahsyat hingga tubuhnya terbenam makin dalam ke bawah tanah. Memang serangan Ligan ini menyakiti Astraea dan meretakkan wajahnya, tapi ternyata itu belum cukup untuk menghancurkannya. Dan kini dengan tangan kirinya dia mengerahkan skill bilah hitam Cancer sambil bilang, "Singkirkan tangan hina itu dariku." Ternyata skill tersebut berhasil memotong dan menghempaskan tangan kanan Ligan yang sedang menyerang Astraea dari tadi. Begitu lengan kanan Ligan mengalami kerusakan, maka skill Super Regeneration pun segera aktif. Namun tiba-tiba para klon Astraea ikut menerjang Ligan dari arah belakang dengan semua tangan mereka. Sayang di saat yang sama muncul avatar merah di samping Ligan yang langsung melindunginya sambil bilang, "Kau pikir kau sedang macam-macam dengan siapa? Hah?" kata avatar yang berwujud Hayley yang kemudian menghancurkan semua klon Astraea dengan rentetan tebasan ganas pedang Scorpio-nya. Dengan begitu kagetnya Astraea bilang, "Klonku semuanya hancur." Apa? Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba pedang Scorpio melesat tanpa sepengetahuannya dan menembus ulu hatinya hingga dia muntah-muntah darah. Siapa sangka Saint Hayley sebagai perwakilan Hooligan Scorpio juga ikut membantu Ligan dan memberikan kekuatan untuk mengendalikan salah satu senjata Scorpio, Chain Venom Sword. Ligan yang berhasil menusuk perut Astraea dengan pedang Scorpio pun bilang, "Sepertinya aku harus menghancurkan simbol defense-mu dulu sebelum aku menghancurkanmu. Ya, dengan senang hati akan kuhancurkan semuanya." Dimulai dari sekepiting laut busuk itu, spontan Astraea kaget luar biasa bercampur amarah dan rasa sakit parah yang membuat tubuhnya bergetar dengan hebat. Dengan nada kesal dia bilang, "Konyol, kenapa kau bisa menemukan core milik Cancer semudah itu? Ini gak masuk akal." Tentu aja hal itu gampang bagi Ligan yang memiliki skill sense ke-13. Sambil mengaktifkan skill itu lagi, Ligan pun ngejawab, "Oke, waktunya menangkap dan menusuk si ikan besar. Strike!" Teriak Ligan yang kembali menusuk pedang Scorpio ke tubuh Astraea yang ngebuat dia makin sekarat lagi. Menjerit histeris, seketika simbol Divine Cancer yang ada di atas Astraea mulai retak dan meledak hancur. Dan notif baru pun muncul di hadapan Ligan yang bilang, "Energi dari Darkness Star telah berkurang." Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah Ligan akan menyiksa Hooligan Astraea secara perlahan-lahan berikutnya? Saksikan terus alur cerita Dewa Bencana hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.